Mari kita baca bersama-sama. 2 Tawarik 33 ayat 12 dan 13. 2 Tawarik 33 ayat 12 dan 13. Tolong dislaidkan. 2, 3. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. 2 Tawarik 33 ayat 12 berkata, dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha untuk melunakkan hati Tuhan Allahnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini seberapa terdesak keadaan kita? Seberapa terdesak keadaan kita? Alkitab mengatakan bahwa kita Tuhan pilih untuk melunakkan hati Tuhan. Saya dan saudara Tuhan pilih untuk melunakkan hati Allah. Adakah hari-hari ini keadaan kita terdesak? Bagaimana caranya kita melunakkan hati Allah? Mari kita lihat ayatnya yang ke-13. Maju ayat 13. Alkitab mengatakan, dan berdoa kepadanya. Saudara dalam keadaan yang terdesak, saudara lihat bagian A, dan berdoa kepadanya. Hari ini, saudara, ini bukan doa biasa-biasa. Berdoa kepadanya, saudara. Alkitab mengatakan dalam keadaan yang terdesak, ia berusaha melunakkan hati Tuhan. Bagaimana melunakkan hati Tuhan? 13 bagian A berkata, ia berdoa. Saya mau katakan saudara, ini bukan doa biasa-biasa. Ini bukan doa sekedar. Karena apa yang dialami oleh bangsa itu adalah sebuah hal yang dikatakan malapetaka. Hari itu di dalam kitab Ratapan pasal 1 ayat 4. Mari kita lihat. Ratapan 1 ayat 4. Tolong dislaidkan. Ratapan 1 ayat 4. Mungkin macet ya di atas. Ya, di sini jadi. Yuk kita lihat. Saudara, Ratapan 1 ayat 4. Mari baca. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya. Bersedih-pedih darah-darahnya. Dan dia sendiri pilu hatinya. Hari itu Yeremia alami ini. Tidak ada perayaan. Tidak ada ibadah. Pendeta-pendetanya berkeluh kesah. Sedih-pedih para jemaatnya. Karena Alkitab mengatakan jalan-jalan di Sion diliputi duka cita. Apakah mirip dengan hari ini? Itulah sebabnya kita tidak boleh berdoa doa yang biasa. Karena Alkitab mengatakan, mari kita lihat saudara ayat 20. Ratapan 1 ayat 20. Tadi ayat 4. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku. Betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbolak-balik dalam dadaku. Karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang. Di dalam rumah oleh penyakit sampar. Alkitab mengatakan ada sebuah kegalauan. Ada sebuah ketidaktenangan. Ada sebuah ketakutan. Apakah ini yang kita rasakan? Ada sebuah kegelisahan ketika di jalan-jalan kota kita dikatakan ini zona merah. Ini zona merah. Ke kiri zona merah, ke kanan zona merah, ke belakang zona merah. Betapa besar dan betapa gelisah jiwaku. Karena di dalam rumah pun ada penyakit sampar. Saudara, apa yang dinubuatkan Alkitab
iya dan amin. Itulah sebabnya ketika Alkitab sedang membuka sesuatu, dengarlah baik, hai setiap kita. Karena firman Tuhan benar, sungguh benar. Amin. Alkitab bilang apa yang dialami Yeremia, betapa terdesaknya. Apakah hari-hari ini tiba-tiba ada ketakutan dalam jiwa kita? Apakah ketika kita bergerak ada gelisah dalam jiwa kita? Karena Alkitab berkata, sekalipun orang ada dalam rumah, mereka kena oleh penyakit sampar. Alkitab mengatakan, Yeremia pasalnya yang ke-9 ayat 21. Yuk kita lihat. 2, 3. Maut telah menyusup ke jendela-jendela kita, masuk ke dalam istana-istana kita. Ia melenyapkan kanak-kanak dari jalan, pemuda-pemuda dari lapangan. Ayat berikut, lanjut, 22. Mayat-mayat manusia berantaran seperti pupuk di ladang, seperti berkas gandum di belakang orang yang menuai, tanpa ada yang mengumpulkan. Maut menyusup, tutup jendela dia masuk. Istana yang dijaga dengan kaliber penjagaan luar biasa pun dia bisa masuk. Bukankah hari-hari ini di belahan dunia lain tidak sempat ada penguburan yang layak? Apakah ini kita akan berdoa biasa saja? Apakah kita akan berdoa sambil mengantuk? Karena inilah yang terjadi, Alkitab bilang. Kemudian saudara, Alkitab juga mengatakan seperti ini. Yeremia 16. Sebentar saya lihat. Ayatnya yang keempat. Yeremia 16 ayat keempat. Ini yang terjadi, saudara. Mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang membawa maut. Mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan. Mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. 5. Sungguh beginilah firman Tuhan. Janganlah masuk ke rumah perkabungan dan janganlah pergi meratap dan jangan tutur berduka cita dengan mereka. Sebab aku telah menarik damai sejahtera pemberianku daripada bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Ya, juga kasih setia dan belas kasihanku. 6. Besar kecil akan mati di negeri ini. Mereka tidak akan dikuburkan. Tidak ada orang yang akan meratapi. Tidak ada orang yang menora-nora diri, yang mengundul kepala karena mereka. Ayat 4 berkata, ada begitu banyak orang yang mati karena penyakit yang membawa maut. Ayat 4. Saudara, inilah kondisi akhir zaman. Sebelum segala sesuatu terjadi, Alkitab sudah mengatakannya. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan dalam keadaan terdesak ini. Seberapa terdesak saya dan saudara sudah baca. Mungkin kita berkata, tapi ini bukan keluarga kita, tapi ini bangsa kita. Mungkin bukan saudara-saudara kita, tapi mereka adalah saudara rohani kita. Berapa banyak anak-anak Tuhan, orang yang benar hatinya, masuk kata firman Allah ke tempat penguburan. Ada ayatnya, nanti lain kali. Saudara, apa yang akan kita lakukan? Melunakkan hati Allah. Dengan cara apa? Berdoa kepadanya. Berdoa seperti apa? Mari kita lihat. Ratapan pasalnya yang kedua ayat 18, 19. Ratapan 2 ayat 18, 19. Saudara lihat di Alkitab saudara, ini sudah hilang juga. Yuk kita lihat, tolong diperbaiki kalau masih bisa. Saudara, Alkitab bilang 1, 2, 3. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion.
Cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat. Janganlah matamu tenang. 19. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Ini bukan doa biasa. Ini Alkitab bilang apa? Bangun pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air. Angkatlah tanganmu kepadanya. Alkitab berkata, ayat 18, berteriaklah kepada Tuhan. Makanya saya katakan, kita berdoa kepada Tuhan, tapi apakah doa kita doa yang biasa? Tolong tinggalkan semua doa kita yang biasa itu. Hari ini bukan waktunya. Kenapa? Keadaan kita sedang terdesak. Alkitab bilang, bangun. Saudara ingat Yakub? Yakub alami keadaan terdesak. Ya saudara, dia terancam nyawanya. Dia bersama istri anak-anaknya, di depan ada Esau. Bawa 400 orang. Kalau cuma jemput, kenapa bawa 400 orang? Karena Esau pernah bersumpah, kalau papaku meninggal, nyawa Yakub akan aku ambil. Saudara, Alkitab menulis, dendam kesumat dari seorang Esau. Dan kali ini Esau bilang, Tuhan, aku takut. Yakub berkata, aku takut. Apa yang Yakub lakukan? Mari kita lihat. Apa yang Yakub lakukan? Saudara, demi hidup anak-anaknya, apa yang Yakub lakukan? Kejadian pasalnya yang ke-32 ayat 22. Ayat 7 kita lihat. 33 ayat 7. Kejadian 33 ayat 7. Alkitab bilang begini, Kejadian 32 ayat 7. Lalu sangatlah takutlah Yakub. Sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Saudara, coba lihat kiri kanan. Takut yang sesak hati? Saudara, sesak hati. Keluar jalan ada orang petugas, masker. Betul saudara. Masuk di jalan besar, masker, semua dijaga. Saudara, apakah saya dan saudara tidak sesak hati? Saudara, untuk apa? Mereka larangan. Saya bilang, oh Tuhan, apa yang terjadi? Sedangkan kita pun mencari Tuhan. Bagaimana dengan orang yang tidak mencari Tuhan? Bisa jantungnya langsung lepas. Hari-hari ini, makanya Alkitab bilang menjelang kedatangan Tuhan, ada banyak orang yang akan mati karena ketakutan. Itu kan Yesus yang katakan. Karena ketakutan itu roh, spirit. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Dan roh hanya bisa dikalahkan oleh roh. Pedang roh. Apa itu pedang roh? Firman. Kuasa roh. Apa itu? Roh Kudus. Dan puji Tuhan, Roh Kudus ada atas hidupmu. Roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di luar sana. Amin. Pegang firman Tuhan. Kalau tidak kita ditipu iblis. Bukan karena Tuhan tidak berkuasa, karena kita tidak tahu. Itu saja. Tapi kalau kita tahu seberapa besar kuasa yang Tuhan berikan, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Amin. Saudara percaya? Amin. Saya percaya. Hidup dan mati manusia ada di tangan Tuhan. Minggu yang lalu saya sampaikan itu. Hidup dan mati manusia di tangan Tuhan. Dan 2 orang bapak, kesaksian Ci. Salah satu Ci di tempat ini, saya tidak sebutkan nama. Mereka sakit tidak makan-makan. Pulang ibadah mereka makan. Karena mereka berkata, oh hidup dan mati di tangan Tuhan. Pikir di tangan COVID. COVID. Lebih berkuasa 5 huruf itu apa? JESUS. Siapa dia? Yesus. Amin. Pegang ini. Saudara, Alkitab mengatakan seperti ini. Ayat 22. Kejadian 32 ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun. Bilang kiri kanan saudara. Pada malam itu kamu bangun.
bangun. Saudara, ya saudara, Alkitab bilang, saudara, ia pergi doa malam sampai ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing, sampai matahari terbit. Tengah malam, Kingdom Vision minggu ini bangun. Amin. Kita sampai kita bilang, Tuhan bilang, nah ini solusinya. Ini solusinya. Tuhan itu adalah Tuhan yang punya jalan keluar. Dalam ia kan keadaan terdesak, Yakub punya mental maju. Yakub tidak pernah mundur. Dia tahu di depan ada tantangan, tapi dia maju. Dan bagaimana cara dia maju? Dia bilang, aku harus pergi. Aku harus pergi sesuai dengan destiny Tuhan yang Tuhan sampaikan kepadaku. Tetapi dia takut juga. Apa yang dia lakukan waktu dia takut? Yang pertama dia percaya. Kalau yang begini dia pikir cuma Allah yang sanggup menolongnya. Cuma Tuhan yang bisa sanggup tolong kita. Yakub seorang diri. Masih bersyukur. Kita datang doa malam tidak seorang diri. Amin. Masih ada 2,5 diri. Ada 2 orang tambah anak 1. Anak ibu Sonya malah menangis. Ibu Sonya bilang, ini malam tidak ada doa malam. Oh, tidak dengar Ibu Eka bilang ada. Ya saudara, kenapa saudara? Karena Alkitab mengatakan keadaan terdesak. Fajar menyingsing. Oh, sampai fajar menyingsing. Bayangkan mereka, berarti dia doa dari malam sampai keluar matahari. Dari terbit matahari, Kingdom Vision berdoa sampai pada masuknya Kingdom Vision masih berdoa. Amin. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, Nubuatan Maliaki 1 ayat 11. Dari tempat terbitnya sampai terbenam matahari akan ada korban puji-pujian yang dibakar bagi Tuhan semesta alam. Saudara, kita bersyukur. Kemarin kita dipercayakan Tuhan gereja ini melayani Malaysia, Singapura, Indonesia. Zoom. Saudara ya, dan yang saya kagum adalah doa itu berputar. Jadi jam 1 ke 2 jaringan doa global. Saudara, jam 1 ke 2 kita, jam 2 ke 3 sana sambung, 3, 4 Banten sambung, 5, 6 Malaysia ulang, 7, 8 Singapura lagi. Wow, ada pujian penyembahan. Tuhan sedang membangkitkan. Percayalah saudara, doa orang benar besar kuasanya. Sedang ada roh doa yang tercurah dengan kuat. Karena ingat, Alkitab mengatakan hari itu apa yang Yakub alami. Di dalam ayatnya yang ke-30. Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka. Apa arti Peniel? Wajah Tuhan. Ku cari wajahmu Tuhan. Bahkan pada saat itu Alkitab mengatakan untuk mencari wajahnya. Alkitab bilang ayat 31. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit. Saudara, jadi dari apa? Dari matahari masih terbenam sampai terbit. Ketika telah melewati Peniel, Yakub pincang karena pangkal pahanya. Saudara, Tuhan bagi di pangkal paha. Langsung Yakub tak berlutut. Inilah saya katakan doa yang merendahkan diri. Kita perlu berlutut di hadapan Tuhan. Kita perlu pangkal pahanya 3 kali dibilang kalau saudara baca. Pangkal pahanya, kenapa? Karena di lutut kekuatan seseorang untuk bertumbuh. Di sini Yakub berkata bahwa kekuatanku Tuhan hanya dalam doa. Aku hanya bisa berlutut kepadamu Tuhan. Tuhan pakai. Dia bilang, Yakub, selama engkau mengandalkan kekuatanmu. Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harap, percaya kepada Tuhan. Lewat apa? Doa. Makanya lutut dari kata apa? Berek. Asal kata dari apa? Barak. Bahasa Arab bilang barokah. Apa itu? Berkah. Bahasa Sangir bilang blessing. Ya, sama mencari dari asal kata cari. Mendapat dari kata dapat. Berkat itu dari kata berek. Apa itu? Lutut. Amin. Makanya kenapa lutut ini ada tempat bertumpu. Kenapa Allah menciptakan lutut tidak lonjong saja?
diciptakan untuk berlutut di hadapan Tuhan. Amin. Kecuali AU. Jangan saudara paksa orang AU berlutut. Berdoalah supaya AU-nya cepat baik. Amin. Lutut kan sering saudara lihat pemain voli, pemain basket mereka ini. Supaya lututnya apa? Kuat. Betul? Mereka pakai apa itu? Saya tidak mengerti istilahnya. Bantalan. Ya, kira-kira begitulah. Saudara. Nah saudara, inilah hari-hari ini lutut kita bawa bantal, bawa selimut, bawa apa? Mari Kingdom Vision. Hai engkau yang mendengar live streaming, kita berlutut di hadapan Tuhan kita. Dan kita berjumpa dengan wajah Allah. Saudara tahu kenapa awan kemuliaan Tuhan turun? Tadi Tuhan berkata, nah, karena di situ ada wajahku. Mereka adalah orang-orang yang gila-gilaan mencari wajahku. Matius pasal 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya. Wow, seperti matahari. Saudara bayangkan, dan pakaiannya menjadi putih bersinar-sinar seperti terang. Saudara, ketika ada wajah Tuhan, awan kemuliaan tiba-tiba menaungi. Dan di situ ada Musa dan Elia. Siapa Musa dan Elia? Orang-orang yang gila-gilaan untuk mencari wajah Allah dan bukan hanya tangannya. Ku cari wajahmu, bukan hanya berkatmu. Itulah Elisa bilang, di mana Tuhan Allah Elia? Yang dia cari Tuhannya, bukan jubahnya. Dia mencari wajah Allah. Tuhan kasih bonus. Apa itu? Kuasa, power, otoritas. Tapi yang dicari oleh seseorang yang bernama Musa, Eliasa, ya saudara, Elia adalah wajah Allah. Dengan cara apa? Tadi kita berlutut wajahnya. Mazmur 80 ayat 4. Mazmur 80 ayat 4. Ayat 3 kalau di slide. Alkitab mengatakan, ya mari kita baca. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Kalau wajah Tuhan datang, kami selamat Tuhan. Kemudian diulang lagi, Alkitab bilang, ayatnya yang ke-10. 8. Ayat 10, ayat 8. 7 di sini 7. Yuk. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Dalam wajah, ketika wajah Tuhan tercurah, bersinar, pulih kita. Yang sakit langsung pulih. Amin. Yang demam langsung baik. Pulih. Lambung sakit langsung teduh. Amin. Bahkan engkau yang ada trauma-trauma, mungkin ada trauma khusus dalam kehidupanmu. Ada seperti roh intimidasi yang membuat engkau. Saudara ingat, Daud pernah buat kesalahan. Orang akan banyak mengingat bahwa Daud pernah jatuh dengan Batseba. Tapi seakan-akan itu tertutupi. Dengan Daud adalah orang yang menyenangkan hati Allah. Karena sejak hari itu Daud bertobat dan mengejar Tuhan. Dia berkata, ya Tuhan ku cari. Daud pernah buat salah. Tapi semua itu saudara dan saya bahkan ingat. Tapi yang lebih saudara dan saya ingat bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Mungkin ada kesalahan yang saudara pernah lakukan selama hidup. Tapi bertobatlah dan tinggalkan, lupakan semua itu. Dan mulai hari ini saudara kejar Tuhan. Saya dan saudara kejar Tuhan. Karena Alkitab mengatakan semua aib, semua dosa, semua malu yang menjadi bagian kita akan Tuhan balikan menjadi sukacita abadi ketika kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Mazmur 80 ayat 20 ditutup dengan apa? Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Makanya saudara hamba Tuhan Pak Gembala bilang, Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan
wajahnya. Karena di dalam wajah Tuhan ada pemulihan. Di dalam wajah Tuhan ada keselamatan. Sekali saudara melihat wajahnya, awan kemuliaan pun turun. Hari-hari ini bagaimana mencari wajah Tuhan. Dan umatku yang merendahkan diri dan mencari wajah. Ada tahap untuk ketemu dengan wajah Allah. Jalan yang kedua adalah merendah diri. Makanya saudara Yeremia berkata di dalam kitab Ratapan 1 ayat 4. Maaf, Ratapan 3 ayat 39. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Ayat 40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. 41. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. 42. Kami telah mendurhaka dan memberontak. Engkau tidak mengampuni. 48. Air mataku mengalir bagaikan batang air karena keruntuhan putri bangsaku. 49. Air mataku terus menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya. Terus 50. Sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Bukankah orang yang memandang pakai wajah? Betul ya? Kupandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Kita enggak akan berhenti. Seorang jemaat bilang begini, lama-lama Ibu Gembala orang mau sampai 140 hari. Kita bilang cari DP ayat. Memang orang mau sampai 140 hari. Sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Iya. Saudara mungkin dia mulai tambah-tambah. 21 tambah 52 tambah berapa saudara? Saya dan saudara, kalaupun kita menangis saudara bisa ukur. Tidak sampai 1 seloki. Kita nggak mengerti itu seloki, jangan pura-pura kuat. Zaman dulu kan pakai seloki. Ya, tapi Yeremia. Makanya dalam bagian yang lain dia bilang, mataku kusam karena air mata. Saudara lihat orang kalau kusam DP mata cuma 2. Kalau dia banyak menangis, dia banyak tidur. Betul. Dia kusam karena apa? Kebangan so kusam. Cuma 2. Mataku kusam karena keruntuhan putri bangsaku. Dia menangis tak henti-hentinya. Makanya saya katakan, makanya ada kitab Ratapan. Dia meratap sampai saya katakan pendeta yang matanya rusak. Yeremia. Karena Yeremia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana hari itu orang yang ada di dalam rumah tewas, orang yang ada di dalam luar rumah tewas, orang yang masih selamat dibawa sebagai pembuangan. Yeremia saksikan. Makanya dia berkata, inikah kota. Saudara, ada satu ayat yang sangat cantik sebenarnya. Ratapan 2 ayat 15. Sekalian orang yang lewat bertepuk tangan karena engkau. Mereka bersuit-suit dan menggelengkan kepalanya mengenai putih Yerusalem. Inikah kota yang disebut orang kota yang paling indah, kesukaan dunia semesta. Banyak orang mengira kota terindah adalah Prancis. Karena di sana ada Menara Eiffel. Ada Big Ben Tower. New York. Karena ada keajaiban dunia. Mungkin itu menurut pendapat banyak orang. Tetapi bagi Tuhan, tempat yang paling indah adalah Yerusalem. Gereja Sion adalah Yerusalemnya Tuhan. Dari Sion Tuhan tampil bersinar. Dari Sion Tuhan ada di sekeliling umatnya, yaitu Yerusalem dan gunung-gunungnya. Dari Sion Tuhan mengelurkan kekuatan. Itulah sebabnya kenapa hari-hari ini iblis ingin Sion kosong.
Supaya Sion sunyi senyap, tidak ada lagi pujian penyembahan di Sion. Tidak ada korban yang benar. Karena selama ini maaf, begitu banyak orang yang menamakan diri Sion, tetapi menyembah Allah dan dosa jalan terus. Itulah yang namanya penyembahan lembu emas. Orang bergirang-girang, tetapi tidak ada Tuhan di sana karena hati sudah terbelah. Karena tidak ada kekudusan, tidak ada takut akan Tuhan. Dan hari ini Tuhan izinkan Sion kembali memeriksa diri. Itulah sebabnya kenapa Sion kekudusan adalah harga mutlak. Saudara, karena saudara lihat sunyi sepi di Sion. Padahal di Sion. Kenapa Yerusalem? Kalau di Israel tempat paling indah. Karena di Yerusalem lah original kaki Allah, Sang Mesias pernah ada di Yerusalem. Tahta Tuhan. Dan suatu saat Tuhan berkata, sebagaimana aku terangkat, aku akan kembali dengan cara yang sama. Makanya yang kita nantikan adalah apa? Oh, Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesan. Disebutkan lebih daripada 800 kali di dalam Alkitab. Allah mengingini Yerusalem, Kingdom Vision, gereja Tuhan menjadi tempat kedudukannya. Hari itu Yeremia menangis karena tidak ada lagi ibadah di Yerusalem. Hari ini, makanya saudara, saya katakan doa yang seperti apa? Bukan doa biasa. Ester 4 ayat 16. Ester 4 ayat 1 dulu. Yuk kita lihat. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi. Terjadi apa? Bahwa orang Israel akan apa? Dibunuh, dibinasakan, dipunahkan. Bayangkan itu iblis. Kalau belum punah, itu manusia belum. Ya, dibunuh, dibinasakan. Bahkan ada kata apa? Ester 3 ayat 13 kalau tidak salah. Yuk kita lihat. Ya. Surat cepat. Supaya dipunahkan, saudara bayangkan, punah. Ini adalah pembunuhan manusia besar-besaran. Dibunuh, dibinasakan. Bukankah ini pekerjaan iblis? Mencuri, membunuh, membinasakan. Semua orang Yahudi, mereka akan pangkas semua tua kek, anak-anak kek, perempuan kek. Dan mereka akan lakukan dalam waktu 1 hari, dalam 24 jam. Kalau boleh banyak yang mati. Itu pekerjaan iblis. Bukankah hari-hari ini terjadi? Saya kalau lihat TV, makanya sejarang. Catat rekor, bukan rekor lari maraton. Rekor terbanyak kematian. Dalam 1 hari 1.500. Dalam 1 hari 3.000 lebih di luar sana. Oh Tuhan, kita bilang, ini bukan zaman biasa. Sadarlah saya dan saudara, inilah yang Yeremia katakan. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan mengerti akan hal ini. Kenapa? Ini adalah hari-hari menjelang kedatangan Tuhan. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan diri, bangunlah segera, yaitu bangun tengah malam. Amin. Kita mengerang di tengah malam. Saya bukan mengada-ngada. Amin. Sehingga ada orang bilang, segenap sedang ibu kok berapa ratus hari. Ya. Karena Alkitab bilang pada bulan Adar, pada tanggal. Saudara, iblis kalau rancang sesuatu, dia rancang celaka, dia ingin tanggalnya, dia ingin waktunya. Pada saat engkau buat apa? Pada saat naik motor, ya saudara, pada saat kerja, dia merancang-rancangkan. Tapi Allah membalikkan. Amin, kutuk diubah jadi berkat. Rancangan kecelakaan dirubah jadi rancangan keselamatan, rancangan damai sejahtera. Oleh sebab itu, mari percaya kepada Tuhan. Amin. Itu saudara, makanya Tuhan kasih musnah pada dia dalam 1 hari juga. Malam itu adalah malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Keluaran 12. Kalau kita, saudara lihat, Keluaran 12. Alkitab bilang, ayatnya yang ke sebentar 42.
malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ulang lagi. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel. Kalau kita berjaga-jaga di waktu malam, Tuhan juga berjaga-jaga kepada kita di waktu malam. Makanya ketika kita berjaga-jaga dan ada jemaat yang tidur, mereka pakai ayat, dapat ayat. Tuhan memberkati kita pada waktu tidur. Karena ada yang berjaga-jaga. Ya, Tuhan memberkati anak-anak di rumah karena ada orang tua yang berjaga-jaga di gereja. Makanya tiba-tiba, Mama, tadi malam Berti mimpi indah. Karena di gereja mamanya bilang, Tuhan berikan mimpi-mimpi dan penglihatan kepada anakku. Amin. Haleluya. Kita ambil bagian ini saja ya. Makanya setiap doa malam ini benar, saudara. Kami berdoa dari Kingdom Revival Center. Kami memberkati jemaat yang sedang tidur. Mereka bangun dalam saudara banyak kali di sini. Iya, pada saat mereka bangun pagi untuk bekerja, Tuhan memberkati tangan mereka. Tuhan memberkati, itu kan yang kita lakukan. Dan pada saat mereka tidur, mereka diberkati. Karena ada orang tidur, sudah bangun-bangun. Iya, ada kan begitu. Haleluya. Dan biarlah bangun dengan kasih setia daripada Tuhan. Dari Kingdom Revival Center, ada yang kami melepaskan damai sejahtera Tuhan. Biarlah pada malam hari ini suami istri yang bertengkar tiba-tiba saling mendekat. Ya saudara, tiba-tiba sadar. Karena apa? Dapat mimpi. Kan Alkitab bilang Tuhan banyak kali bicara lewat mimpi. Kepada Firaun yang ada ambil istri Abraham, Tuhan bicara di waktu malam lewat mimpi. Awas ngana, saya pulang istri orang itu. Tuhan bicara kepada suami yang ada tidur mabok. Karena istri berjuang. Tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan. Stop, ngana mabok atau ngana mati jantung. Bisa-bisa dapat mimpi. Kita pernah. Dulu karena sudah meninggal Opa Ara. Ya mak, Opa Ara. Dulu mabuk Opa Ara, mabuk terus. Lalu kami doa 40 hari. Waktu gempa, tiba-tiba pada tengah malam, Opa Ara datang sambil menangis-nangis. Kita bilang, Opa, di samping saya. Kita bilang, Opa Ara, ini betul atau mabuk? Di mana? Karena kita tahu, iya saudara, itu karena doa istri. Oma Ara, Oma Mina, semua kita ada mimpi. Mimpi apa Opa Ara? Ngoni semua naik kuda. Kong bilang, dada Opa Ara. Tinggal Opa Ara. Dia menangis. Sejak hari itu dia stop minum. Iya, saya sampaikan ini. Dan tidak lama kemudian, ternyata Opa Ara mau berpulang. Waktu itu Elizabeth dan Angel. Waktu di dapur, tidak lama setelah kejadian itu. Tiba-tiba Opa Ara bilang, saya ada di situ. Angel, minggir. Kenapa Opa? Ada malaikat di belakang pengana. Tidak lama 1 jam Opa berpulang. Ini ada saksi saudara. Kita belum buka main Opa. Selama hidup mabok, mati malaikat jemput. Opa, karena ada DPT nggak bertobat. Saya harus bilang bertobat, jangan saudara itu dang mabok. Malaikat jemput, iya malaikat maut mau jemput. Kalau nyanda bertobat, betul. Ya ini kesaksiannya. Pada saat apa? Malam itu adalah doa malam. Saudara ingat waktu di atas. Tiba-tiba Opa Ara terbangun dan langsung duduk dan berdoa. Itu doa punya kuasa. Di tengah malam Tuhan lakukan. Karena pada malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Engkau yang kurang enak badan tidurlah dengan nyenyak. Nggak usah, siap atau sono kita apa? Kaki kita mati nyanda. Iya kan yang sakit istirahat. Saudara ya. Dan jangan takut. Itu dusta iblis. Amin. Karena Tuhan berjaga-jaga. Selama ada orang yang berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Pegang baik firman Tuhan. Kalau enggak kita ditipu oleh iblis. Amin. Makanya hari-hari ini. Yang mau berjaga-jaga. Datanglah mulai besok. Amin. Amin. Yang lain mulai. No lusa jodang, kalau besoknya ada waktu. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita mau mencari wajah Allah. Esther tadi bilang 4 ayat 16. Yuk 4 ayat 1 kita balik. Esther 4 ayat 1. 1 dulu.
Satu dulu. Makanya saya katakan ini bukan doa biasa. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, keadaan terdesak, ia menggoyakkan pakaiannya. Yoel berkata, jangan koyakkan bajumu, koyakkanlah hati. Mari kita periksa, mungkin ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Yuk kita berbalik kepada Tuhan. Memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyari dan pedih. Ayat 2. Ini bukan doa biasa. Ini doa cry out. Ini saudara doa yang berteriak. Ini doa yang menangis. Ini doa yang meminta belas kasihan Allah. Ya saudara. Kemudian ayat 3. Ester 4 ayat 3. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Saya katakan ini bukan doa biasa. Kenapa perlu mengumpulkan segenap rakyat? Kenapa tidak berpuasa seorang diri? Karena kita butuh kekuatan korporat. Karena seringkali ketika kita terpisah-pisah hanya sendiri, kadangkala kekuatan kita terasa melemah. Tapi kalau kita bergabung, inilah yang namanya dengan kesatuan. Alangkah ya indahnya jika kita rukun dan damai. Ada kuasa di sana. Alkitab mengatakan, saudara ini, kenapa Yosafat harus bilang, laki-laki perempuan, para kepala rumah tangga, ayo berkumpul di Yerusalem. Kita sujud menyembah kepada Allah yang hidup. Kenapa tidak Yosafat saja dan tentaranya? Kenapa Yoel bilang, ayo bergabung. Tiup sangkakala di Sion supaya orang jauh pun bisa mendengar. Kenapa? Kita pun perlu yang namanya kuasa korporat. Kekuatan yang besar. Itulah sebabnya iblis hari ini mau memisah-misahkan kita. Amin. Makanya kita bersatu. Yang baku marah, baku baiklah. Karena kalau terpecah-pecah, Yesus bilang kalau kerajaan itu terpecah-pecah, hancur. Yesus ini yang bilang. Tapi kalau kerajaan bersatu, bayangkan orang saja punya jahat tapi bersatu. Jadi itu menara Babel. Apalagi kalau kita bersatu dalam doa. Ada menara. Nama Yesus adalah menara yang kuat. Kesanalah orang berlari dan mendapatkan selamat. Ayat 16. Ini bukan doa sekedar doa. Ayat 16. Pergi, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Kingdom Vision. Amin. Dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan, janganlah minum. 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Kemudian aku masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini bukan doa biasa. Terima kasih Tuhan. Semua tidur hari ini. Amin. Bukan doa yang begitu. Pendeta, tapi itu kan berdoa. Oke, itu doa. Tapi bukan begitu yang saya maksudkan. Terima kasih Tuhan. Tiba-tiba bangun. Amin. Esok pagi. Saudara. Ya. Saudara. Dari mana pendeta tahu? Kita pengalaman. Saya pun pernah melakukannya. Saudara. Dan Alkitab bilang apa? Saudara ini 72 jam. Tidak makan. Tidak minum. Berdoa, dan hari itu puasa zaman Ester itu tidak bergerak, tapi bernafas, saudara. Ya, mereka menelungkupkan seperti yang sering kali kita buat. 3 hari 3 malam, enggak bang. Orang bilang terlalu radikal begitu, tapi hanya itu yang melunakkan hati Allah. Bukankah setelah ini pembalikan keadaan terjadi? Bukankah setelah ini Yahudi masih ada sampai hari ini? Bukankah setelah ini yang terjadi adalah berkat Allah? Saya tidak peduli. Orang bilang radikal, orang bilang sombong rohani. Yang pasti kalau itu jurus melunakkan hati Allah, kita kerjakan. Amin. Amin. Saudara, kita bilang sungguh pun berlawanan. Kenapa saudara? Karena kalau tidak dipanggil dalam 30 hari tidak boleh menghadap. Bahkan kitab Ester pasal 1 ayatnya yang ke-7, coba kita lihat. Sebentar. Ester 1 maaf ayat 14. Yuk kita baca. Adapun yang terdekat kepada baginda ialah Karsena, Setar,
Admata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan. Ketujuh pembesar Persia dan Media. Perhatikan ayat ini. Yang boleh memandang wajah raja. Hari itu berlaku. Tidak semua orang bisa pandang raja sembarangan. Apalagi tidak dipanggil. Saudara, wajah raja. Kita lihat wajah. Tapi Tuhan, saya dan saudara namanya Yesus. Makanya Esther bilang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Esther meresikokan diri. Ini doa yang sangat luar biasa. Ini doa untuk bangsa. Ini tidak sekedar doa untuk keempat anggota di rumah kita. Ini tidak sekedar doa untuk saudara-saudara yang berhubungan darah dengan kita. Tapi dengar baik, kita berdoa untuk kota ini. Kita berdoa untuk bangsa ini. Dan semuanya ada harganya. Alkitab mengatakan tidak semua orang pandang. Tapi bersyukur, Yesus, Raja di atas segala raja, mengundang saya dan saudara menghampiri tahta kasih karunia dan memandang wajahnya. Hari itu Esther maju. Saudara, ketika Esther maju, Esther 5 ayat 1. Alkitab mengatakan, Esther berdoa sampai dengan apa saudara? Raja bersemayam di atas tahta. Ini ada tahta kasih karunia. Makanya saya menangis ketika tadi pujian berang. Tuhan bertahta di atas kerubim. Dulu di tabut Allah inilah kerubim. Inilah mercy seat atau kasih karunia. Dua. Makanya ketika anugerah dan hineni. Apa itu nih hineni? Kalau saya dan saudara datang dengan hineni, kita akan dapat anugerah. Dia datang dengan hati yang sudah siap. Dia datang saudara dengan hati seorang hamba yang memohon belas kasihan. Karena saudara, ada seorang ratu yang namanya Wasti tidak mendapat belas kasihan. Wasti ketika diturunkan dari tahtanya, tidak ada tongkat emas. Baca. Tapi Esther adalah seorang ratu yang Alkitab berkata dia berdiri di depan istana raja. Dan hari itu saya ketika masuk di cerita ini, saya pastikan seluruh pembesar waktu itu semua kaget. Bahkan ada sudah algojo siap dengan pedang. Karena kepala orang harus ditebas. Ketika maju, tiba-tiba raja berkata, jangan. Aku berkenan atas orang itu. Kita maju. Karena apa? Bapa berkenan karena ada Yesus. Yesus sebagai pengantara kita. Yang membawa darahnya sendiri. Itulah sebabnya saya bilang, Tuhan jangan pandang kami. Kalau kami pun berdoa, tidak sebanyak ketika Yesus berdoa di taman Getsemani. Itulah sebabnya, jangan anggap. Saudara mungkin kita berpikir, saya berdoa seperti ini Tuhan, kenapa? Begitu banyak orang yang berdoa, kenapa? Ini keadaan lebih parah. Nah, upah dosa adalah maut. Jangan anggap enteng dosa. Kalau saya dan saudara anggap enteng dosa, pandang Kalvari. Itu harga dosa. Kalau dosa begitu ringannya, tidak perlu seseorang mati di atas kayu salib. Kalau dosa begitu gampangnya, tidak ada harganya. Tidak perlu ada orang, tidak perlu ada Kalvari. Tapi dosa serius. Pukul istri serius. Saudara, penyembahan berhala serius. Dusta makan riba serius. Harganya apa? Kalvari. Upah dosa maut. Itulah sebabnya harus ada orang. Saudara, hari itu saudara, Alkitab mengatakan ada tongkat kerajaan yang diulurkan. Kita harus berdoa sampai kita betul-betul mendapatkan tongkat perkenanan daripada Tuhan. Alkitab juga mengatakan, saudara, hari itu Yesaya diperlihatkan wajah Allah. Wajah seperti apa? Yesaya 52. Yesaya 52 ayat 14. Yuk kita baca. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Kata firman Allah. Yesaya lihat wajah Allah. Kan Yesaya perjanjian lama. Hari itu Yesaya dianiaya begitu rupa.
Karena memberitakan firman Allah. Bahkan saya sudah pernah sampaikan di tempat ini. Tadi yang melunakkan hati Allah itu namanya Manasye. Zaman Raja Manasye lah Yesaya dibelah dua, digergaji. Itu zaman, makanya Tuhan marah sekali kepada Manasye. Tapi kepada orang yang telah melakukan hal ini pun, ketika dia melunakkan hati Allah dan berdoa, Allah dengar. Itu sebabnya Yunus pasti sekali Pak Tuhan. Yunus bilang, itu toh Tuhan kok pengasih, Tuhan penyayang, tak tahu Tuhan memang begitu. Yunus pasti. Karena Yunus berharap kasih mati jo sama orang Niniwe ini, kasihan. So jahat orang. Tapi yang terjadi ketika mereka, Raja Ratu bilang turun dari sana. Semua bayangkan, itu doa puasa nasional. Pernahkah ada satu bangsa seluruhnya? Pernah di Amerika. Itu tercatat dalam piagam kemerdekaan Amerika. Ditandatangani oleh para hamba-hamba Tuhan. Pernah 3 hari. Amerika seluruhnya tidak beraktivitas. Hanya berlutut dan berdoa dari pagi sampai petang. Itu ditulis oleh Derek Prince yang sama-sama berdoa pada saat itu. Dan sejak hari itu tiba-tiba terjadi perbaikan di perekonomian. Terjadi perbaikan saudara. Ada begitu banyak orang sakit tiba-tiba sembuh. Puasa nasional itu pernah dicatat di Niniwe. Bahkan terlalu gila. Karena kambing-kambing, domba, ayam tidak dikasih makan. Bukan cuma manusia. Dan Alkitab berkata, menyesalah Allah atas rancangannya dan mengasihani Niniwe. Yunus bilang, itu toh Tuhan, tak so tahu Tuhan begitu, tak pasti dan Tuhan. Kalau orang sudah datang sungguh-sungguh minta ampun, menyerah pada Tuhan, Tuhan pasti ampuni. Selalu begitu je Tuhan. Tuhan bilang sama dengan kita pangana. Ngana so lari, so masuk di liang kubur. Karena memang sudah masuk, Alkitab bilang. Tapi aku berikan engkau kesempatan. Saudara, engkau yang lari dari panggilan Tuhan, balik lagi. Balik lagi. Jangan lari lagi. Amin. Karena yang kedua bukan cuma ikan paus. Iya saudara. Cukup sekali saja. Alkitab bilang, ya saya lihat begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Itulah wajah Allah sesungguhnya. Kenapa? Sudah bukan manusia. Mau bilang binatang, bahasa asli bilang ya. So ndak ada mata, so ndak ada hidung. Memang apa? Dorang bage. Itulah yang Yesus alami. Makanya saudara Paulus mencari Tuhan sampai berjumpa dengan wajahnya. Di mana Paulus? Karena perjumpaan pertama Paulus cuma lihat cahaya, betul? Buta dia. Dia penasaran. Dia penasaran. 2 Korintus 4 ayat 6. Dia berjumpa dengan wajah Kristus. Makanya Paulus bilang, aku mengarahkan diri dengan apa yang ada di depanku. 2 Korintus 4 ayat 6. Siap-siap firman Allah yang hidup. Yuk kita baca. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Paulus tergila-gila dengan wajah Kristus. Dan Paulus berani jamin, kalau orang ketemu dengan wajahnya, inilah yang mungkin Kartini, ini pendapat saya. Kartini, Ibu Kartini ambil sebagai judul buku. Betul enggak? Habis gelap, terbit terang. Oh saya yakin, nanti kita tahu nanti pada kekekalan. Tapi yang pasti, Kartini punya keyakinan. Mungkin ada orang yang beri Alkitab, hanya Tuhan yang tahu. Tapi saya ketika baca ini, wajah Kristus, habis gelap terbit terang, habis sampar ada berkat, habis penyakit ada keselamatan, habis gelap terbit terang. Oh saya berdoa, demikianlah apa yang disampaikan oleh firman Allah. Ketika Kingdom Vision mencari wajah Allah, kami percaya Tuhan, semua kegelapan akan dirubah menjadi terang. Oh Alkitab mengatakan, ada satu negeri yang dinaungi maut, tetapi telah terbit terang besar. Terang itu adalah Yesus Kristus. Firman Allah yang menerangi hatimu, rumah tanggamu, keluargamu. Ketika engkau mencari wajahnya,
sesuatu. Arahkan diri dengan apa yang ada di depan. Lupakan yang di belakang, yang lalu, yang lampau, yang sudah lewat. Buang semua itu. Lihat di depan, Tuhan sedang buat sesuatu yang baru. Engkau akan lihat sesuatu yang besar. Keselamatan Tuhan. Bahkan Tuhan akan rubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Terjadilah dalam nama Yesus. Alkitab bilang 2 Korintus 4 ayat 7. Kita lihat 2 menit saya selesai. Yuk kita baca. Kita baca sama-sama. Tetapi harta yang berharga ini, yaitu terang dan kuasa yang sekarang bercahaya dalam diri kami, seolah tersimpan dalam wadah yang rapuh, yaitu tubuh kami yang lemah. Semua orang dapat melihat bahwa kuasa yang penuh kemuliaan dalam kami berasal dari Allah dan bukan dari milik kami sendiri. Saudara, kalau kita makin berkurang-kurang, Tuhan yang akan bertambah-tambah. Makanya Paulus bilang, kita lemah, kita adanya karena kasih karunia. Ayat 8. Ayat 8. Dari segala penjuru kami ditimpa oleh kesulitan, tapi kami tidak hancur dulu. Amin. Saudara tidak hancur dulu. Kami bingung karena kami tidak tahu mengapa hal-hal itu terjadi. Tapi kami tidak putus asa atau menyerah. Ayat 9. Ayat 9. Ini orang kalau jumpa dengan wajah Tuhan, kami dikejar-kejar, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kami dihempaskan, tapi kami bangun lagi dan terus maju. Amin. Ayat 10. Tubuh kami ini senantiasa menghadapi ancaman maut. Sama halnya dengan Yesus. Jadi jelaslah bagi semua bahwa hanya Kristus yang hidup dalam kami, yang memelihara keselamatan kami. Tuhan pelihara saya dan saudara. Hari ini tinggalkan doa yang biasa-biasa. Kita mengerang, kita berpuasa dan mencari wajah Allah. Tuhan memberkati kita. Shalom.